Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam Entrepreneurs. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini. Dan tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar yang kami sediakan. Entrepreneurs Meetup adalah salah satu acara yang disediakan khusus member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu member dari Ciputra Entrepreneurs Club, silahkan untuk share atau undang rekan-rekannya untuk bisa hadir di malam hari ini. Untuk acara Entrepreneurs Meetup malam ini, kami mengundang narasumber langsung dari Hotel Kukun Banyuwangi, yang di mana Hotel Kukun Banyuwangi ini menawarkan 163 unit kamar yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Bapak Ibu, dan tersedia pula fasilitas lengkap untuk memastikan Bapak Ibu sebagai tamu nantinya terasa nyaman ketika menginap. Akomodasi bintang 4 ini tentunya cocok ya. Cocok untuk Bapak Ibu yang sedang melakukan perjalanan bisnis, liburan, atau sekedar ingin staycation di kota Banyuwangi. Dan saya tidak sendiri di malam ini, saya bersama dengan narasumber kami, Ibu Weni Kristanti sebagai General Manager Hotel Kukun Banyuwangi. Dan selamat malam Bu Weni. Pak Adrian, Apa kabar? luar biasa, kabar baik. Luar biasa, kabar baik dan dahsyat. Ya, Ya, terima kasih Bu Weni ya atas seluruh kesibukannya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri undangan kami untuk menyampaikan sebuah informasi yang sangat menarik pastinya ya Bu. ya Pak Adrian. Terima kasih. Kami juga terima kasih diberikan kesempatan untuk apa namanya bertemu secara online kali ini. Semoga apa yang Mm-mm. bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk semua apa namanya member dari CEC ya. Ciputra Entrepreneurs Club, Bu. Ya, Dari CEC. Ya, tentunya ini tema yang sangat menarik sekali ya, Bu. Siapa sih nggak kepingin jalan-jalan? ya, Siapa yang nggak pengen traveling ya? Untuk ya, bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang berkualitas ya tentunya ya. ya, Ya iya tentunya Pak, ini benar sebuah sekali. keinginan untuk semua orang untuk bisa jalan-jalan, dan utamanya adalah bagaimana destinasi yang dipilih, Kota Banyuwangi, dan menginapnya pastinya di Hotel Kukun ya, Bu. Ya, benar Pak. Ya, jangan sampai liburan kita yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ternyata zonk. Ya, karena kan memang Nah, apa namanya banyak sekali kita juga mhm, kita sudah arrange semuanya ternyata mhm. sampai di tempat tidak sesuai dengan harapan. Makanya kan Tidak sesuai dengan apalagi harapan. saya juga hobi traveling, hobi Iya, jalan-jalan, jadi mungkin ini karena bisa sempat sharing-sharing ya, Bu. iya sharing kita apa bisa sharing karena saya juga sempat mengalami yang semuanya well prepare ternyata sampai di tempat ternyata tidak sesuai harapan. Ya, akhirnya membuat Dan mood kita jadi nggak bagus ya. nggak bagus dan akhirnya penyesalan ya, Bu. Iya, benar, Pak. Sudah jauh-jauh hari, sudah cuti dalam waktu sekian lama, ya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini pentingnya sekali ya, kita bisa mendapatkan sharing-sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu langsung ya. Ya, Karena Bu Weni ini termasuk orang-orang yang kelihatannya memang hobi traveling. Tidak hanya mungkin ini ya, lokal ya Bu, mungkin bisa sampai ke luar negeri juga. Nah, ini kita iya. akan tahu tips-tips yang yang didapat dari Bu Weni. Baik, langsung saja ya kami undang Ibu Weni Kristanti untuk sharing kepada Bapak Ibu Cipreneurs ya, semua yang hadir malam ini dengan tema tips traveling yang aman dan menyenangkan, dan tentunya akan mendapatkan informasi tentang promo-promonya juga ya Bu dari Kukun Iya, Hotel, iya, yang iya. nantinya yang diberikan kesempatan kepada member CEC yang tentunya akan bertamu ke hotel ya. Iya. Baik Bu Penny, atas kesempatan waktunya kita akan sampaikan ya, silakan Ibu untuk segera sampaikan, sudah nggak sabar Bu. Baik, terima Baik, kasih. Mohon saya share juga untuk apa namanya materinya. boleh Bu, silakan. Ya, sudah terlihat ya Pak. On proses, oh, sudah Bu, sudah. Sudah, baik. Ya, Apa namanya? Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan.
dalam kesempatan ini kita sharing sesuai dengan apa ya yang saya juga alami, karena kebetulan juga saya hobi untuk jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan kita juga bisa banyak sekali dapat pengalaman, dapat sekali berjumpa banyak orang juga, kita juga Setuju. mengenal ibaratnya dimanapun tempat yang kita kunjungi, adat istiadatnya seperti apa, kemudian culture-nya seperti apa. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi cerita. Bentar. Belum full Oke, ya, screen ya Bu. sudah Oke, ya. baik. Sudah, Berbagi sudah cerita tampil. mengenai bagaimana sih pada saat kita mau melakukan perjalanan secara aman, nyaman, akhirnya tujuan kita juga tercapai. Ibaratnya jalan-jalan ini kan untuk refresh dan kita juga bisa merasakan happiness, kebahagiaan. Jadi sharing ini memang khusus untuk member Ciputra Entrepreneurs Club ya Bu? Iya, benar. Iya. Yes. Karena yang pasti kan kalau kita jalan-jalan atau melakukan traveling itu harus dilengkapi juga dengan akomodasi yang nyaman, aman, dan fasilitas yang lengkap juga. Setuju. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Weni Kristanti, dan kebetulan juga baru mulai Maret 2024 ini saya bertugas di Kukun Hotel Banyuwangi. Dan sebelumnya dari 2019 sampai 2024 saya bertugas sebagai General Manager di Aruna Sendiki Resort and Convention Lombok, di mana Lombok juga salah satu destinasi pariwisata juga. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 saya di Ayola Lalisa Surabaya. Kemudian 2016 dan sampai dengan 2018 saya sekaligus juga pre-opening atau setup hotel di Olympic Grand Hotel Sentul, salah Jakarta Bu? satu hotel bintang 4 di area kawasan industri Sentul. Bogor ya Bu? Ya, di Bogor Pak. Bogor itu Ternyata. juga kuliner dan sebagainya, dan ternyata pekerjaan saya ini menunjang hobi saya untuk jalan-jalan Pak. Menunjang semuanya ini menjadi Iya, pengalaman-pengalamannya Bu. Iya, benar. Dan yang pasti pada saat kita bekerja, selain kita juga melakukan profesional kita juga harus selalu bisa mendapatkan achievement. Dan di sini saya sedikit share 5 tahun terakhir saya di Lombok. Ada beberapa award yang saya juga terima. Salah satunya yang cukup membuat suatu achievement yang luar biasa adalah saya bisa meraih Women of the Year di Nusa Tenggara Barat dari Times Indonesia. Times ini kan salah satu media nasional, dan setiap tahun mereka melakukan pemilihan Times Award Indonesia. Jadi ya karena waktu itu ada pandemi dan sebagainya sehingga kita bisa survive dan sampai akhirnya melakukan berbagai macam kegiatan untuk kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Luar biasa sekali ya. Pada saat situasi kondisinya agak menyeramkan, ini justru Ibu memberikan sebuah terobosan baru ya, sehingga mendapatkan award nih dari Times Indonesia sebagai Woman of the Year. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebenarnya perjalanan atau traveling itu hampir semuanya juga dilakukan, dan saya percaya dari semua member dari Ciputra Entrepreneur Club ini juga banyak sekali Bapak Ibu juga melakukan travel. Nah, sebenarnya tipsnya seperti apa sih agar kita bisa melakukan perjalanan atau traveling ini secara nyaman, sesuai dengan itinerary yang kita telah susun dan mendapatkan akomodasi yang nyaman sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kebetulan juga karena traveling jadi biar lebih fresh dan sebagainya, background-nya seperti ini. Sebenarnya untuk melakukan perjalanan ini kita juga harus sudah menyiapkan rencana apa saja, tujuannya seperti apa, karena kita harus memastikan tujuan atau destination yang akan kita tuju itu di mana. Let's say misalnya di area Indonesia, wilayah Indonesia ini kan juga cukup luas, banyak yang harus kita explore. Nah,
pada saat kita survei atau melakukan planning untuk melakukan perjalanan tersebut, kita harus tahu persis tujuannya kita mau kemana, berapa hari, transportation yang akan kita gunakan apa. Apakah itu menggunakan perjalanan darat dengan mobil. Nah, kita juga harus mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, kemudian kemacetan dan sebagainya. Terus apabila kita menggunakan perjalanan udara, flight-nya juga seperti apa, schedule-nya seperti apa, sehingga plan yang kita rencanakan bisa detail dan mencakup semua area atau destination yang akan kita tuju. Karena kalau kita tidak melakukan planning secara maksimal, ujung-ujungnya adalah kita sudah spend waktu, kita sudah mengajukan cuti, kemudian pastikan budget yang kita keluarkan juga sudah kita rencanakan, tapi pada saat kita melakukan dan tidak sesuai dengan rencana, akhirnya akan melebar kemana-mana dan tidak maksimal tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Betul sekali ya. Jadi memang betul sekali ya. Intinya mempersiapkan ya, rencana perjalanan itu penting sekali ya, akomodasinya termasuk juga rencana perjalanan darat, udara dan lain itu ternyata menjadi perhatian utama ya Bu. Iya, sangat menjadi perhatian karena ada beberapa kejadian juga yang kita lihat, misalnya nih perjalanan dengan darat atau overland, kita tidak mempertimbangkan waktu atau jarak, kemudian trafficnya juga. Nah, ketika traffic ini tidak kita perhitungkan dan ternyata yang terjadi di jalan itu kita terjebak macet, akhirnya waktu yang kita rencanakan sekian hari sampai harus terpotong, akhirnya tidak maksimal. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan juga. Capek duluan Bu. Ya, sudah capek, moodnya nggak bagus, akhirnya sampai di tempat tujuan, udah ketika perjalanan ini diawali sudah moodnya nggak bagus kan, akhirnya ada aja di tengah perjalanan ini. Betul sekali ya, capek hati juga. Ya. Oke, baik lanjut Bu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan juga apa saja yang kita harus bawa, item-item saja yang harus kita bawa. Apabila kita melakukan perjalanan ke luar negeri, otomatis paspor, visa kita harus persiapkan sebelumnya, kemudian obat-obatan, vitamin yang harus kita konsum, kemudian juga pada saat berada di tempat tujuan kita juga harus memastikan pakaian yang kita kenakan juga aman, nyaman, yang pasti harus nyaman karena memudahkan gerak kita juga, kemudian juga kita bisa menikmati dan enjoy dalam melakukan perjalanan tersebut. Kemudian juga harus dipastikan kadang kan cuaca dan sebagainya, botol minuman kalau yang pasti saya harus selalu bawa karena itu sangat penting sehingga kita juga selalu dalam kondisi yang fresh dan segar. Kemudian apabila dalam cuaca panas mungkin juga penutup atau pelindung kepala, kemudian juga mungkin sunscreen dan sebagainya untuk melindungi kulit kita sehingga perjalanan atau pada saat kita melakukan aktivitas tersebut tetap dipastikan aman dan selalu nyaman. Jadi pastikan juga ya mungkin pertimbangannya adalah kalau seandainya dalam proses perjalanan itu jangan terlalu membawa barang-barang banyak gitu ya. Iya, benar Pak. Karena kan sebenarnya kita juga setelah sampai di lokasi atau tempat tujuan, kita juga sudah memilih akomodasi yang nyaman. Pasti kan beberapa item barang yang mungkin memberatkan atau apa bisa kita tinggal dan pada saat kita hari pertama kita mau plan kemana saja ya bawalah barang-barang yang memang hand carry atau nyaman sehingga kita tidak merepotkan kita juga. Betul sekali ya, setuju yang ini ya Bu. Oke Pak. Baik, lanjut. Ini menarik banget nih. Semakin lama semakin hangat pembicaraan kita. Oke Pak, kemudian kita juga harus cek juga kondisi cuaca, kemudian yang pasti dimanapun kita berada kan selalu bisa terkoneksi. Sehingga misalnya keluarga atau teman-teman kita bisa terus berhubungan dengan kita. Biasanya kan kita juga apabila ke luar negeri atau ke luar daerah kita juga pastikan
kalau sampai ke luar negeri kita juga harus memastikan koneksi internet karena sekarang kan banyak sekali provider Mm-mm. yang sudah menyiapkan. Bahkan kita juga bisa sewa modem. Karena kan pasti Bapak Ibu yang aktif bekerja juga sometimes meskipun liburan tetap ada beberapa hal yang kita harus follow up juga. Yes, Benar Bu. Pak? Kan Benar. rata-rata seperti itu ya, meskipun kita liburan tapi sometimes ada Masih beberapa item mikir. yang harus kita follow up. Itu Benny kayaknya. Ya, tetapi mungkin dengan keluarga dan sebagainya kan sometimes kita juga dengan sosial media apapun yang kita lakukan harus post dan sebagainya. Nah, dengan memastikan bahwa koneksi internet ini tetap terkoneksi dengan baik, maka segala aktivitas pun kita akan lebih maksimal. Kemudian kita juga bisa mencari tahu informasi di mana lokasi yang menarik atau jala atau jalur yang harus kita lalui bisa juga terbantu dengan seperti itu. Kemudian kita juga pada saat berada di keramaian, kita juga harus memastikan barang bawaan kita aman karena beberapa signage selalu dipasang juga di area-area yang rawan, area-area yang ramai bahwa keep watching your Yes. belonging. Jadi itu juga kita harus memastikan kenapa pada saat kita berada di suatu area, di suatu lokasi, barang bawaan yang kita bawa jangan terlalu berat sehingga tetap nyaman dan tetap kita bisa awasi sehingga semuanya juga secure. Baik, ya. Kenapa tadi salah satunya unsurnya adalah koneksi internet penting juga ya? Iya, iya, sangat penting Pak sebenarnya karena pada saat kita berada di suatu daerah atau di suatu tempat tujuan kita juga pada saat emergency terutama kita juga tetap bisa segera menghubungi orang-orang terdekat kita atau informasi bantuan yang harus kita Iya, connect. dalam situasi darurat ya. Tapi dalam situasi Iya, itu hiburan, pasti tentunya koneksi internet penting banget ya. Karena apa? Kita nggak bisa bikin konten-konten, Bu. menarik dan biasanya kadang juga entah itu saudara kita, teman kita dan sebagainya, mereka juga akan ikut apa ya virtual traveling juga gitu loh. Benar gitu ya, pengen Benar, tahu itu dong. sangat Kamu udah sampai di mana? Pengen lihat dong. Siapa tahu nular nanti ke suatu kesempatan kan ya. iya benar. Itu kan seperti Nah, visual training juga dalam artian itu menjadi memacu orang-orang untuk bisa ya suatu saat bisa ke sana juga dan juga apa namanya menjadi informasi bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita juga bisa ikut virtual traveling. yes, setuju Bu. Ya. Dan juga ya, kita juga ingin berinteraksi juga kepada member yang sudah hadir kesempatan malam ini. Siapa yang setuju, silakan raise hand. Baik ya. Mana ini? Oke, Pak. Baik. Sudah ada 2 orang raise hand nih. Oke. Berarti ini semakin menarik ya tema pembicaraan kita. Lanjut Bu, ini Oke. masih keempat. Ya, baik. Ketika kita melakukan perjalanan juga, apa namanya, agar lebih nyaman, kita juga harus memastikan mungkin tidak terlalu banyak menggunakan aksesoris dan sebagainya, sehingga juga bisa memudahkan gerak atau aktivitas kita juga. Sometimes kan kita juga perlu mengeksplor apa sih yang apa namanya area atau destinasi yang kita tuju ini. Jangan sampai karena kita terlalu menggunakan berbagai macam aksesoris, terus kemudian tas yang kita bawa juga terlalu besar, banyak barang yang kita gunakan, akhirnya menghalangi gerak kita dan kita tidak maksimal mengeksplor area kita. Kemudian ketika sudah seperti itu kan akhirnya juga kita tidak maksimal. Itu sih Aksesoris yang dimaksud itu apa Bu? Gimana? Contohnya. Aksesoris yang dimaksud contohnya apa Bu? Mungkin aksesoris kadang kan kita juga menggunakan yang terlalu apa namanya berlebihan juga. Kemudian apa namanya mungkin pada saat harus sometimes kan termasuk saya juga ya Pak pengalaman pribadi. Wah, ini fotonya bagus. Ini saya udah pengen sekali ke tempat itu dengan menggunakan apa namanya kostum yang seperti ini dan sebagainya bisa. Tetapi mungkin
pada saat mau membuat dokumentasi dan sebagainya, kita menggunakan itu. Setelahnya mungkin kita bisa lepas, kita simpan lagi, sehingga kita juga bisa mengeksplor semua tempat ini secara maksimal. Akhirnya tujuan kita ke sana juga sesuai dengan harapan kita semua gitu loh. Ya, Bu, mungkin salah satunya adalah penggunaan perhiasan-perhiasan ya. Iya. Iya, Perhiasan sampai dan ini yang mungkin seperlunya aja ya Pak, karena sometimes itu juga berpengaruh juga masalah keamanan juga. betul ya. Tapi siapa tahu mungkin yang sedang traveling ini Sultan, Bu. Oh, oke. Kalau itu beda ya Pak. Jadi pasti kan sudah ada penjagaan keamanan dan sebagainya gitu loh. Dalam Oke. resiko kondisi yang darurat Iya, bahaya pun juga, wah namanya juga cuma satu gelang aja kok, iya. beres-beres. Paling berapa? Pasti itu Pak. Oke, dan penggunaan tas ya, yang Iya. ekstra ya, untuk Hmm. menjaga sisi keamanan yang ekstra. Iya, Oke, baiklah. Selanjutnya, apalagi nih Bu? iya. Kemudian kalau kita bicara secara keseluruhan selain transportation, kemudian lokasi yang akan kita pilih, terus barang-barang yang akan kita bawa, yang pasti adalah bagaimana cara kita memilih akomodasi yang terpercaya, yang memberikan rasa nyaman, sehingga semua plan atau tujuan yang kita sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya selama ini yang saya lakukan adalah pada saat kita merencanakan mau ke suatu daerah, maka akomodasi yang kita pilih adalah salah satunya adalah pada saat saya melakukan booking melalui online, maka kita lihat dulu reviewnya seperti apa. Ketika reviewnya cukup tinggi, berarti kan akomodasi ini sudah memberikan kenyamanan, fasilitasnya lengkap, dan sesuai dengan yang kita butuhkan, maka disitulah saya akan memilih akomodasi tersebut. Baik, jadi mungkin sebagai alternatif contohnya ya kalau seandainya menggunakan perjalanan darat, menggunakan jasa perjalanan travel, dicek dulu ya. Travelnya ini sebenarnya travel yang sebenarnya recommended atau enggak berdasarkan dari review Google-nya. Ini salah satunya juga. Atau mungkin kalau seandainya menggunakan perusahaan otobus ya, antar provinsi, antar kota, dicek juga ya apakah ini resiko juga kendaraannya, apakah ini termasuk PO otobus yang recommended atau mungkin dihindari ya, mungkin benar sekali, suka balap-balap kayak gitu ya, akhirnya kita nggak nyaman juga, pada akhirnya nggak sampai tujuan dengan baik. Itu salah satunya ya Bu, contoh-contohnya. Iya benar, apalagi kalau kita biasanya menggunakan suatu biro perjalanan dan sebagainya, biasanya kan akan disebutkan juga hotel-hotel yang akan digunakan. Tapi sejauh ini beberapa kali juga saya melihat bahwa, dan saya juga merasakan bahwa biro perjalanan atau travel agent ini sudah menggunakan hotel-hotel yang memang recommended. Jadi pasti mereka juga akan memastikan semua tamu-tamu atau kliennya yang sudah mempercayakan rencana travelingnya atau liburannya ini berjalan dengan maksimal, dan bisnis is about trust. Jadi bagaimana kita juga bisa membangun kepercayaan sehingga bukan hanya saat ini saja tapi long term. Jadi saya juga melihat beberapa, bahkan sebagian besar juga travel agent ini sudah memilih hotel-hotel yang memang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan dari klien-klien mereka. Baik. Lanjut Bu Weni. Ya. Nah, sebenarnya kita sekarang lebih spesifik bicara mengenai Banyuwangi. Apa sih Banyuwangi? Terus apa saja yang memang kita bisa eksplor. Nah, Banyuwangi ini memang secara lokasi ada di ujung Jawa. Kemudian Banyuwangi ini juga mendapat julukan The Sunrise of Java, karena memang di Banyuwangi ini mungkin kita bisa melihat matahari terbit itu lebih dulu. Karena kalau mungkin di daerah lain jam 5 pagi atau setengah 5 pagi itu masih belum. Tapi kalau di Banyuwangi itu sudah terang, karena kita pertama kali bisa melihat sunrise. Sinar mataharinya di pagi hari ini di ujung Pulau Jawa, Banyuwangi ya. Pak. Baik, apalagi ya selain Banyuwangi yang menarik ya Bu? Banyuwangi ini sebenarnya banyak sekali menarik ya. Kemudian yang sekarang itu terutama tamu-tamu dari
tamu-tamu asing ini banyak sekali berkunjung ke Banyuwangi, rata-rata mereka menuju ke Kawah Ijen of Blue Fire, karena di dunia ini kan hanya ada dua ya, Blue Fire Ijen dan satunya lagi di Iceland. Kemudian ada Taman Nasional Baluran, kemudian juga karena kalau ke Banyuwangi itu bisa juga mendapatkan pemandangan Bali. Apabila kita ke Tabuhan dan Pulau Manyar itu kan sebenarnya udah masuk ke wilayah area Bali juga, dan di situ juga kita bisa melakukan snorkeling sehingga pemandangan laut bawah lautnya juga luar biasa. Kemudian juga ada destinasi wisata mungkin bagi Bapak Ibu yang melihat film The Lord of the Ring, itu satu hutan dan ada di Banyuwangi juga. Yaitu Jawatan. Jadi itu salah satu area yang memang pohon trembesinya itu sudah sangat tinggi dan itu seperti di film The Lord of the Ring. Iya. Kalau melihat dari review ke belakang ya Bu, Kota Banyuwangi ini bertumbuh wisatanya ini sekitar tahun berapa ya Bu? Kalau pertumbuhan pariwisata itu mungkin sekitar mulai tereksplor luar biasa itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Pak. 10 tahun yang lalu ya? Iya, karena pas kebetulan kemarin waktu saya tugas di Lombok juga, saya justru banyak mendengar mengenai Banyuwangi itu justru dari pemerintah daerah Lombok waktu itu, karena itu maraknya kalender of event di Banyuwangi. Salah satunya adalah Tour de Ijen juga, yang sampai saat ini tahun ini juga berlangsung dan itu tetap mendapatkan animo yang luar biasa dari para atlet untuk mengikuti balap sepeda. Iya, betul sekali ya. Kalau melihat dari zaman-zaman dulu ini Kota Banyuwangi ini kan sangat dikenal dengan agak menyeramkan ya Bu kotanya. Iya, benar sekali Pak. Itu yang saya dengar juga ketika saya mungkin waktu itu masih di Sentul, masih di Semarang, Solo, bahkan di Lombok, begitu dengar Banyuwangi itu ya sesuatu yang menyeramkan, apalagi kalau kita mendengar Alas Purwo dan sebagainya. Iya, itu. Kotanya luar biasa. Nyaman. Kemudian juga secara makanan juga luar biasa. Uniknya adalah di Banyuwangi ini seperti inkulturasi budaya, sehingga ada beberapa makanan yang dicampur. Mungkin kenal yang namanya rawon, kenal yang namanya pecel. Nah, di Banyuwangi kita bisa menemukan makanan yang namanya pecel rawon. Oh iya, pecel rawon di Banyuwangi. Iya, mungkin awalnya ketika saya mendengar rasanya seperti apa ya, namanya makanan kok dicampur, tapi ya ternyata enak. Enak ya Bu? Sama ya? Enak. Itu unsur pecelnya dan juga ada unsur rawonnya. Rawonnya, iya. Jadi memang nasi pecel dan disiram dengan rawon. Dan lauknya juga kita bisa pilih. Kemudian ada satu lagi yang luar biasa dan itu berada di dekat wisata Dejawatan, yang pohon trembesi itu yang seperti di film The Lord of the Ring itu adalah soto. Rujak soto. Rujak soto. Nah, iya, apalagi ini. Dan disiram dengan kuah soto. Dan rasanya kuning. Enak juga. Enak juga, Pak. Jadi ada satu warung dekat situ dan itu juga legend di Banyuwangi, soto Mbok Mbret. Jadi Bapak Ibu yang memang punya plan ke Banyuwangi harus juga selain destinasinya juga harus mencoba makanan khas di Banyuwangi. Oke, baik. Kita ingatkan juga ya kepada Ciprenas yang mengikuti acara ini juga nantinya langsung saja ditanyakan hal-hal apa yang diperlukan atau seputar informasi materi ini untuk bisa melalui fitur Q&A ya. Jangan sampai nanti lupa apa yang ditanyakan, nanti langsung aja melalui Q&A dan nanti kita akan bacakan setelah pemateri. Bu Beni akan menyelesaikan materinya untuk kita jawab ya Bu. Iya, siap Pak Adrian. Baik. Nah, salah satu akomodasi yang mungkin bisa saya share dan saya juga akan sampaikan spesial promo khusus untuk member dari Ciputra Entrepreneur Club ini adalah Kukun Hotel Banyuwangi.
yang berada di Jalan Raya Jember dan masuk ke wilayah Kabar. Kukun Hotel Banyuwangi sendiri terdiri dari 163 kamar dengan tipe mulai dari deluxe, deluxe balkoni, family room, kemudian junior suite dan kukun suite. Nah, uniknya adalah Kukun Hotel ini merupakan hotel tertinggi di Banyuwangi. Kita ada 16 lantai dan salah satu 16 lantai, Bu. Iya, 16 lantai. Kemudian ada satu lantai yaitu panoramic deck. Jadi dari situ kita bisa melihat pada saat malam hari City of Light. Jadi kota Banyuwangi secara 360 derajat. Kemudian pada saat pagi hari kita juga bisa melihat sunrise. Jadi itulah uniknya Kukun Hotel Banyuwangi. Selain itu juga kita mempunyai fasilitas yang paling lengkap karena kita punya pool room, juga meeting room yang mengakomodir untuk ballroomnya sampai 500 orang. Kemudian kita juga ada rooftop lounge, kemudian indoor swimming pool, jadi tidak perlu khawatir renang siang hari panas dan sebagainya karena di kami ada swimming poolnya adalah indoor. Kemudian fasilitas sauna juga, kemudian spa studio, spa, yoga studio, dan gym. Dan semuanya ini terletak di lantai 2 yang kita sebut itu adalah wellness facilities. Kemudian kita juga bisa sampaikan di sini, begitu drop off kita bisa jumpai yang namanya Balai Bengong. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa duduk santai, kemudian juga pada saat mau check-in juga dari drop off sampai ke lobby kita melalui Balai Bengong tersebut. Kemudian di sampingnya adalah lobby area yang cukup luas dan sangat nyaman. Kenapa namanya Balai Bengong, Bu? Salah satunya Balai Bengong itu kalau di Bali itu kita juga disebut juga Balai Bengong, yaitu tempat untuk berkumpul, untuk tempat untuk berkumpul, untuk saling bercerita untuk satu keluarga, untuk bisa menambah keakraban dari keluarga tersebut. Jadi kita mengambil filosofi tersebut, sehingga kita sebutnya Balai Bengong. Ya, dan kalau kita melihat dari Balai Bengong ini sangat mewah ya, Bu. Iya, benar Pak. Enak banget. Dan luas, areanya luas, Pak. Luas banget ini kalau dan kita lihat. Kita juga bisa ini loh, semilir angin. Jadi memang tempat yang nyaman untuk kita bertemu dengan keluarga kita juga. Ya, semi terbuka ya. Maksudnya ini sirkulasi udaranya ini bisa masuk langsung ya. Apalagi ini dekat pantai ya, Bu. Iya, depannya. Dan di Kukun sendiri kita juga bisa memilih view pantai ataupun view gunung pada saat kita menginap di Kukun Hotel Banyuwangi. Baik. Rata-rata untuk menginap tamu-tamu yang hadir, Bu, itu biasanya di weekend atau mungkin bisa langsung 1 minggu atau mungkin ada nggak itu langsung 1 bulan? Sebenarnya gini, rata-rata juga terutama kalau beberapa tamu yang memang periodenya weekend atau terutama weekend, mereka rata-rata melakukan reservasi atau bookingan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Oh, iya. Berapa hari, Bu? Ada yang bahkan sampai untuk 1 bulan sebelumnya juga sudah melakukan reservasi. Reservasi sudah ya? Iya, Pak. Kemudian ini yang kita sampaikan tadi di lantai 2 wellness area kita, yaitu swimming pool, indoor swimming pool. Kemudian di sebelahnya adalah fitness center dan peralatan atau perlengkapannya juga cukup lengkap. Kemudian ini sauna. Jadi sauna ini ada di dalam locker. Locker kita bedakan untuk female dan male, dan masing-masing bisa dibuka dengan hanya akses, sehingga memastikan keamanan dan kenyamanannya terjaga. Baik. Ada area privasinya ya, Bu? Iya. Jadi menggunakan akses. Kemudian di sebelahnya adalah area spa atau ruang spa kita. Dan berikut adalah kamar. Yang pertama adalah deluxe room, dengan fasilitas bed yang nyaman, pillow juga kita siapkan sehingga memastikan kenyamanannya.
Kemudian untuk size-nya, untuk tipe deluxe sendiri adalah 26 meter square, Mhm. tetapi terlihat sangat luas karena keunikannya adalah bathroom-nya kita dengan sistem sliding, sehingga memang Oh, areanya jadi terlihat luas. betul sekali. Ya, Dan view-nya apa Bu kalau boleh dilihat Bu? view-nya Dari jendela. ada dua sisi, view ke arah laut atau view Mhm. ke arah bukit atau gunung. Oh, Iya, baik. jadi bisa ada dua pilihan biasanya pada saat check-in. Reservasi. Mhm. Iya, reservasi bisa melakukan request, tapi tetap based on availability juga. Tergantung kebutuhan. Iya, Ketersediaan ya. ketersediaan, Pak. Ketersediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah deluxe balcony. Itu Mhm. hampir sama, cuman membedakan adalah dilengkapi dengan balkoni sehingga kita juga bisa apa namanya melihat sisi view-nya dengan lebih leluasa lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah family room. Jadi khusus di family room ini bisa mengakomodir 4 orang dewasa. Dengan 4 orang dewasa. iya, dengan fasilitas juga untuk 4 orang. Baik, lebih Apabila efisien kita, ya. iya, apabila kita traveling dengan keluarga, biar kita tetap ngumpul, biar kita tetap bisa apa ya melakukan aktivitas bersama, rata-rata memang mengambil yang family room dibanding Mhm. dengan yang oke, kita mengambil 2 kamar. Jadi kelebihan atau keunggulannya di Kukun seperti itu, Pak. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga ada tipe junior suite dan yang satu adalah Kukun suite. Jadi untuk junior suite ini hanya ada 6 kamar dan Kukun Mhm. hanya ada 1 kamar. Nah, saya langsung sampaikan ya special offer untuk Ciputra Entrepreneurs Club member. Jadi spesial khusus ini untuk di tipe deluxe adalah rate-nya adalah 800.000. Dengan Mhm. cara adalah menunjukkan pada saat melakukan reservasi menunjukkan kartu member ya Pak. Jadi mungkin bisa di-compare pada saat kita booking melalui apa namanya online travel agent, Iya, harga yang kita berikan sangat spesial. iya. Jadi syaratnya harus datang ke frontliner ya Bu. Tidak bisa dibeli melalui Ya, aplikasi ya. iya. Reservasinya. Dan apa namanya pada Mhm. saat check-in menunjukkan kartu membership. Oke. Jadi sehingga bisa memastikan bahwa yang check-in ini adalah member dari CIC. Yes, ini fasilitas yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kukun Hotel ya. Ya, Mudah banget, nggak perlu bertele-tele, cukup datang aja, langsung tunjukin kartu membership, kartu saktinya. ya. Ini Langsung bisa bisa ya, mendapatkan rate spesial ini dan ini pun langsung dapat sudah spesial. termasuk breakfast untuk 2 orang Pak. Ya, kita pengen tahu siapa yang tahun ini mau berlibur ke Banyuwangi, silahkan raise hand. Kami tunggu. Oh iya, 2 orang lagi. Oh, 2 orang. Ya. Iya. Banyuwangi ini sangat menarik, makanannya Mm-mm. enak. Yang mungkin kenal awalnya nasi tempong itu di Bali, ternyata asal muasalnya dari Banyuwangi. Justru Banyuwangi ya, Dari diadopsi. Banyuwangi. Ya. Oke, Terus mungkin kita apa bisa lagi Bu? sampaikan, kenapa sih harus memilih Kukun Mm-mm. dan sampai diberi kepercayaan kita melakukan partnership dengan CEC ini karena salah satunya adalah eh, seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa apa sih pada saat apa yang harus kita tentukan pada saat kita harus memilih akomodasi. Salah satunya adalah rating kami adalah 4,7 di Google Review. Ini membuktikan bahwa semua tamu memberikan komen yang bagus, komen yang positif, dan Puas ya mereka Bu. merasakan kenyamanan dan kepuasan selama mereka menginap di Kukun Hotel Banyuwangi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ada platform Mm-mm. untuk memastikan kepuasan pelanggan kami dan kami mendapatkan sampai rating 94,87. Hampir sempurna. Ya. Terus di Traveloka kita mendapatkan skor atau rating 9. Kemudian di booking.com juga 9. Ih, keren. Di Agoda 9,3. Dan secara berturut-turut
dari tahun 2021 kita Ah, mendapatkan Customer Review Award dengan skor 9. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 9,1. Kemudian di tahun 2023 menjadi 9,3 dan kami juga mendapat Gold Circle Award dari Agoda. Dan tahun ini kita mendapatkan skor 9,4. Berarti uh, ini memastikan bahwa kepuasan tamu kami sangat kami prioritaskan. Dan dengan seperti ini kita juga harus menjaga konsistensi servis maupun produk untuk Kukun Hotel Banyuwangi. Dan di tahun ya. 2024 juga kita mendapatkan Traveler Choice Award dari TripAdvisor. Luar biasa sekali ya apa yang bisa didapatkan oleh Kukun Hotel ini, award yang diberikan oleh Agoda, sebuah rekomendasi bahwa ini memang hotel-hotel menjadi pilihan utama entrepreneur ya, yang terutama untuk uh, perjalanan destinasi wisata ke Bali, ke Banyuwangi. Banyuwangi, Pak. Lihatnya adalah nyebrangnya itu tadi ya, nyebrangnya dikit banget ke Bali, tapi ini pilihan utama ya, Bapak Ibu untuk di Jawa Timur, Banyuwangi ini pilihan utama untuk Bapak Ibu menjadi salah satu destinasi wisata Ya, tahun ini harusnya ya. ya. Baik, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan detail information bisa di apa namanya eh, QR code ini bisa di Mhm. scan sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai Kukun Hotel Banyuwangi. Baik. Jadi ini informasi yang sudah diberikan Bu Weni ya terkait Ya, dengan ya, rencana-rencana, tipsnya untuk perjalanan traveling dan tentunya ada beberapa rekomendasi di antaranya adalah Bapak Ibu nanti silakan ya untuk menjadi pilihan utama Kukun Hotel yang tentunya ini menjadi rekomendasi berdasarkan dari rating-rating didapatkan. Jadi ini silahkan, nggak usah mikir panjang-panjang, Kukun Hotel ini menjadi pilihan utamanya. Apalagi nanti bisa ketemu Bu Beni ya. oh ya, siap. Weh, Kami selalu menunggu dan menantikan kehadiran Bapak Ibu semua. pastinya. Baik, ini kesempatan untuk Bapak Ibu untuk di sesi kolom sesi Q&A ya. Bapak Ibu nanti bisa bertanya melalui kolom Q&A yang tersedia dan dipersilakan untuk bisa langsung bertanya dengan Ibu Beni. Ya. Silakan. Ini kita belum melihat Q&A yang masuk. Oh, sudah ada ini ternyata dari Pak Edwin. Salam kenal untuk Pak Edwin ya. Jadi ini merekomendasikan ceritanya ya Bu. Jadi pelayanan Ya, Kukun Hotel ini bagus. Sepertinya Pak Edwin sudah pernah berkunjung ke sana. Betul Pak Edwin? Yes, pastinya ya. Dan terima kasih juga Pak ini Edwin. penyampaian keduanya Ibu Trisna Ningsih ya. Ini beliau ada di Denpasar Bu. Kukun artinya Oke. apa Bu? Ini pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab aja ya Pak Adrian. Boleh, Ya, boleh, boleh. Ya, seru banget nih sebenarnya pertanyaan. kukun itu berasal dari bahasa Prancis. Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau di sini proses kukun itu artinya kepompong. Nah, kepompong ini kan harus memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan begitu pula juga di Kukun Hotel Banyuwangi atau Kukun Hotel. Nah, salah satu apabila kita perhatikan logo Kukun ini ada satu pose seperti orang tidur. Ya. Di layar ini terlihat habis huruf K antara O dan K ini sebenarnya bentuknya adalah menggambarkan orang yang sedang tidur. Sehingga kenapa kukun ini memberikan rasa aman, rasa nyaman, kehangatan, bukan hanya terhadap tamu saja, tetapi kita juga memberlakukan hal yang sama, memberikan kenyamanan kepada semua karyawan kita. Ketika karyawan ini merasakan kenyamanan dan terfasilitasi, maka mereka pun akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua tamu-tamu kami. Jadi itu salah satu jawaban ya yang Ya, disampaikan Bu Beni kukun terkait ini dengan adalah kukun. dari kukun. Kukun ini adalah kepompong. Kepompong ini kan tempat untuk dari ulat berubah menjadi kepompong sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik. Nah,
Kepompong ini kan tempat untuk istirahat, tempat untuk apa ya, sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, sehingga kita pun harus memastikan bahwa semua tamu kami yang menginap atau memilih Kupon Hotel ini merasa nyaman, merasa happy, merasa senang, dan terfasilitasi semua kebutuhannya dengan secara maksimal. Baik, sudah dijawab dengan baik oleh Ibu Eni. Jadi Bu Trisna, apakah sudah terjawab pertanyaannya, penasarannya dengan Kupon? Oke, baiklah. Bu Eni, ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bandara Banyuwangi, namanya bandara apa ya Bu kalau di Banyuwangi? Blimbing Sari. Blimbing Sari? Iya. Iya, ini menuju hotel kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Eni? Hanya 15 menit Pak. 15 menit sampai 20 menit. Iya, kita very close dengan airport dan juga memang untuk saat ini baru ada 2 penerbangan dari Jakarta ke Banyuwangi. Maskapainya apa Bu? Iya, yang satu Super Airjet dan yang satunya adalah Citylink dari Jakarta ke Banyuwangi. Banyuwangi, ya. Iya. Dan Bandara Blimbing Sari, dan yang pasti jaraknya hanya 15-20 menit dari hotel kami. Ini termasuk penerbangan internasional juga ya Bu Banyuwangi? Kalau sebelumnya memang termasuk penerbangan internasional, tapi setelah pandemi memang baru hanya dibuka untuk Jakarta Banyuwangi. Domestik ya? Iya. Kemudian pada saat public holiday seperti di Lebaran kemarin, memang ada penambahan penerbangan, yaitu Banyuwangi ke Surabaya dan Banyuwangi ke Denpasar. Oh, baik. Jadi kita juga berharap semoga juga kembali seperti sebelum pandemi, sehingga dibuka juga penerbangan internasional, sehingga semakin banyak kunjungan menuju ke Banyuwangi. Dan juga penerbangan domestik lainnya juga, rute-rute yang lain juga segera dibuka. Iya, baik. Jika sekiranya menggunakan perjalanan darat Bu, kalau seandainya ini estimasi Surabaya Banyuwangi butuh waktu berapa lama Bu? Ini termasuk tol ya? Iya, kurang lebih 6 jam Pak. Dan yang pasti kita juga selain dengan perjalanan darat, beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Juli ada juga perpanjangan rute menggunakan kereta api, yaitu Blambangan Express. Ya, sekarang yang awalnya Blambangan Express ini dari Semarang hanya tujuan akhir adalah Banyuwangi. Sekarang dari Banyuwangi tujuan akhir sampai ke stasiun Pasar Senen. Begitu juga sebaliknya, dari Pasar Senen Jakarta tujuan akhirnya ke Banyuwangi. Baik, jadi kalau untuk perjalanan dari Jakarta menuju Banyuwangi ini kira-kira rangkaian kereta api apa aja Bu? Termasuk di Blambangan tadi ya? Iya, yang saat ini yang beroperasi adalah Blambangan Express, dan kereta sekarang juga sangat nyaman karena saya juga pengguna kereta api. Betul. Saya juga Bu. Karena kan dulu image kereta api itu ya kita semua tahu ya, tapi reformasinya luar biasa dan kereta api memang sekarang sangat nyaman, bersih, dan ya sekarang menjadi alternatif dan yang pasti kereta api ini karena punya jalur sendiri sehingga selalu dan pilihannya adalah eksekutif dan juga ekonominya pun sekarang juga new generation. Benar. Sehingga hampir mirip seperti eksekutifnya juga. Betul sekali, rangkaian yang sama juga bahkan ya dalam satu kereta ya, tinggal pilih eksekutif atau rangkaian belakangnya ekonomi, tapi semuanya sudah terfasilitasi dengan baik ya dari PT KAI Indonesia. Benar, dan tidak hanya Jakarta, Banyuwangi aja, ini juga dari beberapa kota-kota atau Jakarta, Banyuwangi juga banyak ya pilihannya kereta api ya Bu. Iya. Ada Sri Tanjung kalau nggak salah ya. Ada Sri Tanjung, kemudian yang dari Surabaya sekarang ada penambahan Mutiara Selatan juga. Oh ya, Mutiara Selatan sampai Banyuwangi sudah mulai ini beroperasi juga. Jadi sekarang juga dari Surabaya ke Banyuwangi sudah banyak alternatif, karena ada beberapa juga, misalnya ada dari luar pulau yang transitnya tidak Jakarta, mereka transit Surabaya, rata-rata juga menggunakan kereta api. Dan banyak pilihan kalau dari Surabaya ya, Banyuwangi ya. Memang harus transit juga. Bandung bagaimana? Kalau opsinya Bandung kereta api, Mutiara itu termasuk Bandung ya? Iya Pak. Karena Bandung juga beberapa juga sudah ada pilihan juga, dan
stasiun juga dari Banyuwangi Kota, stasiun Banyuwangi Kota menuju Hmm. hotel juga kurang lebih hampir sama, 15 sampai 20 menit. Iya. Kita seperti kayak agen PT Kereta Api Indonesia ya, tahu perjalanan wisata ya. Ya, Pak, karena sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga ketika mau pun alternatif transportasinya apa. Jadi Iya, ya masih kita harus banyak familiar, betul Bu. kita harus bisa memberikan beberapa alternatif sehingga tamu-tamu kami itu juga mendapatkan informasi secara jelas. Betul sekali, apalagi yang belum pernah naik kereta jarak jauh ya Bu. Ya, Ini salah benar. satu alternatifnya juga ya untuk Ya, menikmati Banyuwangi dengan perjalanan darat kereta api pasti akan lebih menyenangkan ya dan lebih iya, aman. ya. Iya, kalau naik naik pesawat biasa aja sejam 2 jam nyampe gitu ya, nggak tahu Nyampe. apa-apa, nggak bisa kelihatan sawah-sawah, hutan-hutan yang ada di wilayah Banyuwangi. Tapi Iya, kalau naik perjalanan kereta api pasti akan lebih menyenangkan, meskipun waktunya mungkin harus dipertimbangkan ya, cutinya lebih akan lebih panjang. panjang Iya. gitu ya. Baik, ini beberapa referensi-referensi ya dari apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini, Bu. Ini adem banget ya. Pertanyaannya mana sih? Cuma 2 orang aja pertanyaannya. Silahkan untuk mungkin langsung tanya melalui mikrofon. Boleh, nanti kita akan buka pertanyaannya. Silahkan untuk resen untuk kita masukkan ke dalam room panelis. Silahkan. Siapa yang mau komunikasi langsung dengan Bu Weni? Yang mau bertanya langsung juga boleh lewat Q&A. Nah, sebenarnya Bu Trisna ini ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Trisna. Ini beliau ini suka traveling, Bu. Oh gitu, ya Bu. Ada di mana-mana, kadang ada di Kota Medan, kadang ada di Kota Kediri, kadang juga ada di Denpasar saat ini, kadang ada di Jakarta. Bu Trisna masih bersama kami. Atau sedang ada acara ini sepertinya ya. Bu Weni kalau biasanya kalau malam-malam begini juga ada beberapa agenda acara juga di program Citra Entrepreneurs ya. Jadi Iya. mungkin ini double ya antara satu acara dengan satu acara yang lain. Jadi berbagi fokus ya. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Anggra ini dari Hong Kong kebetulan Bu. Meskipun asli Oke. Indonesia, saat ini Iya. menetap di Hong Kong. Jadi pertanyaannya semoga bisa mampir ke Hotel Kukun karena masih banyak keluarga besar yang masih ada di Banyuwangi. Oh, Oh, benar. gitu. Di mana Bu keluarga besarnya? Karena Bu Aini ini yang saya tahu dari Lampung, Bu Weni. Oh, gitu Dari Pak. Iya. Lampung. Sementara ini beliau ada di Hong Kong dan ada keluarga besarnya di Banyuwangi. Jauh Di banget ya Banyuwangi. Bu. Kami tunggu Bu Anggraini Ditunggu ya. untuk Bu Ibu mau masuk, mau menyampaikan langsung, Banyuwangi. silakan. Bu Aini sambil cerita-cerita ya pengalamannya traveling, silakan ya Bu. Ini ada yang resen KHB ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk masuk ke room panelis ya. Silakan, kami sudah invitation atas nama KHB, mohon untuk bisa di approve. Silakan Bapak atau Ibu KHB. Kami sudah invitation ke room panelis, silakan untuk di approve. Oh, sepertinya ini ada yang baru lagi nih Bu Pak Gani. Pak Gani ingin bertanya langsung. Ya, silakan Pak Gani untuk langsung di-approve ya Pak, masuk ke room panelis. Sudah belum Pak Gani? Yes, ini Pak Gani, ini beliau dari Jakarta Bu. Oke, Pak Gani. Masih di mute. Oke. Yes, silakan Pak Gani. Halo, semangat pagi Pak Semangat Andrian dan pagi. Ibu dari Hotel Kokon. Ya, Ibu Eni. semangat Pak Gani. Ya, Mak Bu baru masuk nih. Ya, kemarin kita sudah nginap di Hotel Kokon dari CEC, ya luar biasa. Hotel Kukun Pak. Hotel Kukun ya. Kukun Pak Gani. Ya. Jadi fasilitasnya luar biasa. Kita nginap di sana dari Putra. Iya, waktu EM berapa bulan lalu itu ya? Bulan Juni ya Pak?
Tuh, Bu Beni aja masih ingat loh bulan Juni. Udah lupa Bu, soalnya udah sering jalan-jalan dari Ciputra jadi lupa. Nah, ya pertanyaan saya kan gini Bu, ya pertama ya luar biasa fasilitasnya ya. Kita rekomendasikan lah, worth it lah ya. Cuman waktu kemarin kan kita kan nggak tahu harganya itu berapa. Kita cuman duduk manis, tidur manis, makan manis gitu kan. Iya. Gitu. Jadi yang mau saya tanya kalau pembayarannya seperti apa, kalau kita sebagai member seperti apa gitu Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gani. Terima kasih juga sudah berkenan dengan pelayanan kami di Kukun Hotel pada saat mengikuti acara dari CEC. Yang pasti seperti tadi disampaikan, karena kita memang sudah ada partnership dengan Ciputra Entrepreneur Club, maka kita memberikan special rate untuk di tipe deluxe adalah 800.000. Caranya adalah silakan melakukan reservasi, kemudian pada saat check-in itu menunjukkan kartu member sehingga untuk validasi. Sedangkan untuk payment sendiri bisa menggunakan transfer ataupun kredit card. Dengan harga 800.000 itu sudah termasuk untuk breakfast 2 orang Pak. Dan ini spesial banget rate-nya karena ini merupakan salah satu benefit yang diberikan ya Pak, sehingga kita bisa memberikan special rate tersebut apabila dibandingkan dengan online travel agent. Ini eksklusifnya untuk luar biasa member CEC. Wah, ini loh Pak Gani, kapan lagi nih ya, mumpung fasilitasnya yang diberikan kepada member, kapan lagi, tahun ini berangkat lagi ya Pak? Amin, amin, amin Pak. Ya, libur tahun baru nanti menjadi bagian utamanya, pertimbangannya Kukun Hotel. Siap, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih Pak Andrea, terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak Gani, kami tunggu kedatangannya kembali ke Kukun Hotel Banyuwangi. Oke Bu, thank you. Welcome Pak. Oke, baiklah. Ada lagi kah yang ingin menyampaikan aspirasinya, pengalaman-pengalamannya, bahkan ya kemarin pernah menginap di Kukun Hotel. Pak Gani sih tadi kompeten banget loh ya. Oke, terima kasih Pak Gani. Sama-sama Pak Andrian. Baik. Oke, lanjut lagi. Ya, siapa lagi ya ingin menyampaikan informasi atau pendapatnya, atau mungkin menyampaikan ya pertanyaan langsung kepada Bu Beni, karena Bu Beni juga pasti senang nih ya untuk menyampaikan informasi-informasi lanjutan yang mungkin belum disampaikan di kesempatan tadi ya. Boleh, siapa lagi nih, kita mau lihat lagi ya Bu. Bu Neneng Hasanah ya, kita mau coba invitation beliau ya. Bu Neneng, silakan. Bu ini masih ada waktu kan Ibu? Masih Pak, aman. Aman ya, oke baik. Selamat pagi Bu Neneng Hasanah, ini juga dari Lampung, sedang ada di Hong Kong. Nah, salam kenal untuk Bu Beni ya. Oke, Bu Neneng monggo Bu. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Bu Neneng, terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi, luar biasa. Ini Bu, saya tuh tanyanya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ya. Oh, pertanyaan sedikit tapi nanti 5 menit ya ngomongin. Ya. Oke, baik. Bu, kalau andainya kita nginep di hotel Kukun ya? Kukun. Ya, Kukun. Jika kita nginep di Hotel Kukun, apa ada kayak free transportasi untuk kalau kita mau keliling Banyuwangi, jalan-jalan, mungkin mau ke taman-taman, atau yang paling terkenal itu di pegunungan apa itu? Ke arah ke gunung itu yang ada apa sih, kok lupa ya namanya? Oh iya itu. Ya, Kelamaan di Hong Kong Bu. Itu apakah ada apa ada transportasi gratis dari hotel? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Neneng.
Mungkin saya langsung jawab ya. Boleh. Kalau untuk member, memang kita sudah menyediakan harga khusus seperti yang tadi disampaikan. Akan tetapi, apabila akan melakukan city tour di beberapa destinasi yang surrounding hotel, kita memang menyediakan secara paket terpisah, Bu. Jadi, apa namanya, kita sudah menyediakan beberapa paket khusus untuk city tour. Jadi, harganya pun juga affordable, bisa mendapatkan semuanya, ataupun kita juga ada rekanan kerjasama dengan travel agent yang memang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ibu nenek beserta keluarga. Jadi dipastikan bahwa travelingnya aman, nyaman, dan yang pasti bisa mencakup semua destinasi sesuai yang diharapkan dan diinginkan. Begitu juga dengan kulinernya yang ada di Banyuwangi. Itu Bu, Terima kasih, Bu. jadi memang ada paket terpisah untuk city tour. Kan kalau pulang itu kami selalu mengadakan kayak jalan-jalan bersama keluarga gitu, anak dan cucu saya. Jadi kalau agak nggak terlalu berat kan ya gimana gitu. Kalau terlalu berat kan aduh kepiye iki gitu. Bisa menyesuaikan Bu. Jadi kan nanti biasanya mau ada apa namanya perjalanan menuju Banyuwangi di periode tanggal berapa untuk sekian orang. Nah, kalau untuk kamar sendiri kan sudah ada spesial eksklusif untuk member CEC kan. Nah, untuk yang lainnya bisa kita sesuaikan. Bu Neneng berkehendak kemana saja, berkeinginan kemana saja, itu nanti bisa diaturkan, menyesuaikan juga. Affordable Bu, yang penting happy, puas, dan bisa berkeliling. Iya, kapan lagi ya? Karena sudah bekerja keras di Hong Kong, menikmati liburan bersama keluarga itu nomor satu nanti kalau sudah di tanah air ya Bu. Oke, insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih Bu Neneng. Ya, Bu Neneng jangan lupa pecel rawon sama soto. Rujak soto. Itu rawon itu apa dari Banyuwangi ya? Rawon itu sebenarnya ada beberapa makanan yang luar biasa dan yang pasti ada beberapa yang tidak ditemukan daerah lain karena merupakan seperti inkulturasi budaya. Pecel itu kan ada yang versi Madiun, pecel versi beberapa daerah lain, dan rawon juga di Surabaya kita temukan rawon. Nah, khusus di Banyuwangi itu dijadikan satu, namanya pecel rawon. Rasanya luar biasa dan wajib dicoba. Pasti saya akan mencoba itu pecel rawon. Dicatat dalam agendanya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Neneng. Terima kasih ya Bu Neneng. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini sepertinya masih ada KHB tadi ya, masih penasaran saya dengan KHB ini. Silakan KHB, apakah masih ingin ya berlanjut ke room panelis untuk langsung berbincang dengan Bu Beni langsung ya, kita akan promote kembali. KHB, silakan. Sepertinya kepencet Bu Beni ini ya, resennya ini. Oke, baiklah. Jadi sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya juga sudah. Oh ya, ini masih ada satu lagi Bu dari Bu. Oke, silakan Pak. Iya. Ini di Puncak dan di Gedung Kebang, Pak Andrian. Lokasinya, lokasi keluarganya, maksudnya begitu ya Bu. Ini menyampaikan dari pertanyaan sebelumnya, kalau ada keluarga besarnya di Kota Banyuwangi. Ya, baik. Ada lagi nggak Bu Beni yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara? Yang pasti adalah kalau mengenai akomodasi ya seperti yang tadi saya sampaikan, Kukun merupakan salah satu hotel di Banyuwangi yang mempunyai fasilitas terlengkap dan merupakan hotel tertinggi di Banyuwangi dan yang pasti beberapa member kan juga sudah
pernah melakukan kegiatan di Kupun, dan ya pasti mereka sudah merasakan, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya terhadap Kupun, dan kami siap memberikan pelayanan yang maksimal, dan kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua member CEC. Itu pasti. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu Cipreneurs, tadi kita sudah mendengarkan informasi mengenai sharing dan promo spesial dari Hotel Kupun Banyuwangi. Tentunya ini diberikan khusus member dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi peluang promo lainnya dari Hotel Kupun, nanti bisa hubungi Business Support kami di nomor WA 0819 11500 234. Terima kasih untuk Bu Weni yang telah bersedia menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Meetup, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih bergabung sampai dengan akhir sesi. Akhir kata, kami semua undur diri, sampai bertemu di acara Ciputra Entrepreneurs Club selanjutnya. Saya Andrian dan Bu Weni undur diri. Selamat malam untuk semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih Bu Weni. Terima kasih Pak Adrian, semuanya Bapak Ibu. Sama-sama. Baik Ibu.